kita lihat gerakan-gerakan tak wajar dari anak. Yang pertama itu adalah kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya, kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kaki menyimpul erat, lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain sebagainya. Nah ibu-ibu, jadi yang saya bacakan barusan itu adalah tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak. Jadi ibu-ibu saya harap harus peka, harus memperhatikan tingkah laku anak-anak kita. Jika ada tingkah laku yang menyerupai dari gerakan-gerakan yang sudah saya sebutkan tadi, saya harap ibu-ibu bisa mendekatkan diri, mengajak berkomunikasi anak-anak kita, mungkin mungkin sudah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke ibu-ibu, jadi tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual pada anak itu ada dua gejala ibu yang bisa dilihat. Yang pertama kita bisa melihatnya dari gejala fisik. Yang kedua, kita bisa melihatnya dari gejala psikis. Nah, ibu-ibu, kalau gejala fisik itu biasanya apa, ibu? Bu, apa? Luka. Gimana luka? Gejala fisik, Bu. Iya, gejala fisik. Biasanya ada lebam-lebam di tubuhnya, Bu, di tangannya, di kupingnya, di pipi, di punggung, di paha, gitu, Bu. Iya. Jadi kalau gejala fisik itu adalah gejala yang bisa kita ketahui melalui anggota fisik anak. Misal kalau tanda-tanda dari gejala psikis apa ibu-ibu? Biasanya cenderung pendiam, Bu. Terus kalau dikasih tugas itu tidak segera dilaksanakan. Kemudian gelisah, tidak bisa tidur, bingung, sering bingung, Bu. Diajak ngomong kadang tidak nyambung, kayak gitu itu dah, Bu. Iya, betul sekali, benar sekali ibu-ibu. Jadi kalau gejala psikis itu kebanyakan adalah menyangkut mental anak. Jadi kalau fisik itu terkait dengan tubuh atau fisik anak, tapi kalau psikis itu terkait dengan mental anak. Nah, saya bacakan ya ibu-ibu. Kalau dilihat dari gejala fisik, yang pertama itu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan buang air kecil. Kemudian cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Jadi yang sudah saya bacakan barusan ini adalah gejala fisik ibu. Jadi tanda-tanda fisik dari anak ketika terjadi kekerasan seksual pada anak. Jadi saya harap ibu-ibu bisa memperhatikan gerak-gerik fisik anak-anak di rumah. Yang selanjutnya adalah tanda atau gejala psikis. Psikis itu mental anak ya ibu-ibu. Iya. Yang pertama, anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya,
seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Sulit berkonsentrasi dan sulit belajar sehingga tak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku kemunduran, menghisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, bahkan mengokok. Itu gejala psikisnya ya Bu ya? Iya, itu adalah gejala psikisnya. Jadi gejala kekerasan seksual pada anak yang bisa mempengaruhi mental anak. Apakah ibu-ibu di rumah ada tidak yang anaknya memiliki gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi? Anaknya tetangga Bu, ada yang kayak gitu Bu. Iya, kemudian? Bu, korban kekerasan fisik orang tuanya Bu. Bapaknya suka mukul itu Bu, akhirnya kasihan anaknya Bu. Nah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan sebisa mungkin ketika anak kita nakal atau ketika anak kita salah, nasihatilah dengan cara yang baik. Karena ketika bapak atau ibu memberikan contoh yang tidak baik, mukul, marah-marah, atau melakukan kekerasan fisik yang lainnya, itu akan direkam dan ditiru kelak oleh anak kita ketika sudah menjadi orang tua. Ketika Ibu Yuda tadi melihat atau tahu bahwa anak tetangga Ibu Yuda mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, sikap Ibu Yuda seperti apa? Ya bingung Bu, antara kasihan sama tak tega Bu. Nggak tega, iya. Jadi mau bilangnya ke orang tuanya itu ya kita sungkan, tapi kalau nggak bilang itu anaknya kasihan. Akhirnya ya diam Bu, kadang dia cuma rasan-rasan dengan tetangga. Soalnya itu tadi Bu, pacet bapan gelap Bu, galak itu Bu. Bingung kita itu harus bagaimana. Ya, kalau menurut Ibu Arif, ketika hal tersebut terjadi pada anak Ibu Arif atau terjadi pada anak di lingkungan Ibu Arif, apa tindakan Ibu Arif? Ditenangkan dulu Bu. Setelah itu baru ditanyakan Bu ke anaknya, kenapa bisa seperti itu. Hanya ditanyakan saja Ibu Arif? Iya, setelah itu baru ngambil tindakan Bu setelah tahu. Nah, iya, jadi bagus ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita melihat hal tersebut berada di sekitar kita, terjadi di sekitar kita, kita jangan tutup mata, tutup telinga. Tetapi bisa ketika kita tidak berani untuk mengambil tindakan dari hal yang menurut kita itu tidak baik, kita bisa melaporkannya ke ketua RT atau RW setempat. Baik ibu-ibu. Gak apa-apa Bu dilaporkan ya Bu ya? Tidak apa-apa, kan kasihan anaknya. Iya Bu, betul Bu. Kasihan Neser Bu, pun malam nangis melulu Bu. Agar nanti keluarga tersebut, anak-anak tersebut tidak mengalami hal yang sama, agar bisa dimediasi oleh ketua RW atau ketua RT setempat. Ya. Kan hal yang kita lakukan ketika itu terjadi pada orang di lingkungan sekitar kita. Tetapi ketika hal itu terjadi pada anak kita, sikap yang harus kita ambil itu yang pertama, kita tidak boleh panik, tidak boleh marah. Kenapa kita tidak boleh panik atau marah? Agar anak kita itu tidak takut untuk menceritakan kepada kita hal yang terjadi sebenarnya. Kemudian peluklah anak erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Jadi anak jangan dibentak-bentak, kenapa kok kamu sampai seperti ini? Tapi kita harus merangkulnya agar anak tersebut merasa bahwa kita sebagai orang tua hadir di tengah-tengah keadaan mereka yang membutuhkan. Kemudian sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadilah
pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Yang terakhir, ketika sudah cara kekeluargaan mediasi itu tidak bisa kita lakukan, cara terakhir yaitu laporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib atau polisi setempat. Nah, baiklah ibu-ibu, jadi untuk mencegah agar anak kita terhindar dari kekerasan seksual, alangkah baiknya kita memberitahu kepada anak kita sejak dini apa saja bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, saya ada lagunya ibu-ibu. Mari ibu-ibu berdiri dulu. Iya, Bu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Baiklah ibu-ibu, mari kita nyanyi bareng ya. Iya, Bu. Sentuhan Boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. karena sayang, karena sayang, Karena sayang. Sentuhan tidak boleh,